Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Bapak Dr. Saifuddin, MSI. Yang terhormat Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Haji Badrut Tamam, SPC MHP, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Husnul Khotimah, salah satu dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan. Saat ini saya berada di sini karena ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan untuk menyampaikan pidato tentang upaya bijak pencegahan kencing batu. Di sini saya akan memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang kencing batu. Jadi, kencing batu ini diawali dengan gejala umum yang seringkali diabaikan, sehingga apabila tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat dapat menyebabkan terjadinya komplikasi. Maka dari itu, jadi Bapak Ibu, setiap masalah, setiap penyakit pasti ada jalan keluarnya, pasti ada obatnya. Yang kita butuhkan hanyalah berpikiran positif dan bangkit dari segala keputusasaan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk melakukan pencegahan sebelum semakin parah, karena sejatinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk adanya pengetahuan tentang pencegahan kencing batu, faktor terjadinya kencing batu, upaya pencegahan, gejala, kemudian bagaimana tindakan medis yang bisa dilakukan apabila sudah terjadi kencing batu. Hal itu sangat penting kita ketahui. Jadi, kesehatan itu dapat menentukan kualitas hidup. Setiap makhluk hidup pastinya pernah merasakan sakit dan pasti akan sakit tanpa terkecuali. Penyakit itu tidak memandang jenis kelamin, faktor usia ataupun latar belakang sosial. Baik itu perempuan, laki-laki, yang masih muda atau sudah tua, miskin atau yang kaya sekalipun, semuanya memiliki potensi yang sama, peluang yang sama untuk terkena penyakit ini. Namun kita doakan bersama semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit. Kencing batu adalah penyakit yang terjadi karena terdapat endapan yang menjadi batu di saluran kemih. Penyakit ini adalah bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia medis, karena jumlahnya terus bertambah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga pola hidup sehat. Menurut Mehmet dan Ender pada tahun 2015, mereka mengatakan bahwa kencing batu ini merupakan kondisi saluran kemih akibat yang terbentuk batu yang mengendap. Jadi, kencing batu ini adalah salah satu penyakit kronis yang cukup banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2013, jumlah penderita kencing batu mencapai 1.499.400 individu. Mengingat jumlah penderita kencing batu di Indonesia yang terus bertambah, penting bagi kita untuk mencegah dan adanya pengetahuan tentang suatu penyakit. Mungkin di sini ada di antara Bapak Ibu yang terkena penyakit kencing batu. Kencing batu adalah kencing batu itu terjadi karena endapan dari berbagai mineral atau garam akibat kristalisasi dari berbagai. Jadi kencing batu itu merupakan endapan dari berbagai mineral atau garam akibat kristalisasi yang terjadi pada saluran kemih ataupun kencing batu.
Kencing batu dalam istilah medisnya disebut juga dengan nefrotiliasis. Nefrotiliasis merupakan batu yang terdapat pada ginjal akibat kristalisasi dari berbagai mineral atau garam yang terjadi di saluran kemih. Selain terjadi pada saluran kemih, ginjal kencing batu ini juga dapat terjadi di ginjal dan juga kandung kemih, ureter ataupun uretra. Ureter ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih, sedangkan uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih. Namun tidak perlu khawatir karena batu tersebut dapat keluar secara otomatis dari tubuh kita pada saat buang air kecil. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa batu ini dapat tersangkut di saluran kemih yang menghambat aliran urin secara normal dan menyebabkan rasa nyeri. Jadi, Bapak Ibu, urin itu adalah air kencing, air kemih, hasil penyaringan darah oleh ginjal yang terdapat limbah yang dikeluarkan oleh tubuh. Menurut Lin, kencing batu merupakan endapan mineral yang terjadi di dalam tubuh akibat mineral yang tidak dapat diekskresikan sehingga dapat terbentuk butiran-butiran yang menyerupai pasir. Apabila asupan cairan di dalam tubuh itu tidak cukup untuk melarutkan limbah tersebut, maka butiran-butiran pasir tadi dapat terbentuk menjadi batu yang lama-kelamaan bisa menjadi semakin besar. Gejala kencing batu meliputi rasa nyeri pada saat buang air kecil, kemudian sering merasa ingin buang air kecil, warna urin yang cenderung kecoklatan atau kemerahan karena adanya darah. Hal ini juga diungkapkan oleh Cidadati pada tahun 2018. Ia mengatakan bahwa darah yang terdapat pada urin itu terjadi karena ada bagian yang terluka akibat gesekan antara batu dengan saluran kemih. Apabila saluran tersebut dilewati, maka akan merasakan nyeri. Jadi, apabila Bapak Ibu mengalami gejala tersebut, segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter. Menurut Sakai, pada tahun 2019, ia mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kencing batu. Yang pertama karena faktor keturunan, kemudian pola makan dan obat-obatan. Pada umumnya, kencing batu ini terjadi karena dehidrasi, kurangnya asupan cairan. Apabila tubuh tidak mendapatkan asupan cairan yang cukup, maka batu itu dapat terbentuk di dalam ginjal ataupun urin. Yang kedua, karena pola makan yang tinggi akan garam dan protein hewani itu dapat meningkatkan terjadinya kencing batu. Sebaiknya berbanyak. Kemudian yang ketiga terjadi karena faktor keturunan. Apabila ada riwayat keluarga yang sebelumnya sudah pernah mengalami kencing batu, maka potensi Anda untuk terkena kencing batu itu lebih tinggi. Lalu bagaimana untuk mencegah terjadinya kencing batu ini? Sebenarnya kencing batu itu bisa dilakukan upaya pencegahan dengan langkah-langkah sederhana namun berdampak besar bagi kesehatan. Yang pertama dengan mengonsumsi cukup air. Jumlah air yang dianjurkan itu sekitar 2 liter per harinya. Air itu dapat melarutkan zat-zat yang ada pada urin dan mencegah terjadinya batu pada ginjal ataupun urin. Yang kedua, dengan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Kurangi asupan makanan yang tinggi protein hewani dan garam. Sebaiknya perbanyak konsumsi makanan yang kaya akan serat, seperti mengonsumsi telur, roti, gandum. Nah, itu baik bagi kesehatan ibu-ibu. Kemudian ada beberapa makanan yang perlu ibu-ibu kurangi asupan konsumsinya, yaitu makanan seperti coklat, kacang-kacangan, dan teh. Nah, itu makanan tersebut mengandung kandungan yang dapat meningkatkan terjadinya kencing batu. Apabila Bapak Ibu mengurangi konsumsi makanan tersebut, maka Bapak Ibu secara tidak langsung sudah melakukan pencegahan terjadinya kencing batu. Lalu yang ketiga bisa dilakukan dengan berolahraga secara
rutin. Olahraga ini dapat membantu menyeimbangkan metabolisme tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya kencing batu. Namun perlu diingat bahwasanya pada saat kita berolahraga itu banyak keringat yang kita keluarkan, sehingga tubuh itu memerlukan asupan cairan yang lebih banyak dari biasanya. Lalu bagaimana apabila sudah terkena penyakit kencing batu ini? Tenang saja, karena penyakit ini masih bisa diobati. Mengingat di zaman yang sekarang ini, teknologi kesehatan juga ikut berkembang semakin maju. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengobati kencing batu ini. Pada kasus kencing batu yang ukurannya masih kecil, itu bisa dilakukan dengan upaya mengonsumsi cukup air. Dengan mengonsumsi cukup air itu, nantinya batu itu dapat keluar secara otomatis dari tubuh kita melalui urin. Namun pada kasus kencing batu yang ukurannya sudah lumayan besar, itu bisa dilakukan metode tindakan medis seperti melakukan terapi litotripsi. Jadi terapi litotripsi ini adalah terapi yang menggunakan gelombang sejuk untuk menghancurkan batu-batu tersebut menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, sehingga nantinya butiran tersebut dapat keluar secara otomatis dari tubuh kita. Kemudian Bapak Ibu juga dapat melakukan tindakan operasi untuk mengangkat batu tersebut dari tubuh. Namun, walaupun ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kencing batu, yang terbaik tetaplah pencegahan. Maka dari itu, sayangilah diri sendiri, sayangilah diri kita semua dengan menjaga pola hidup sehat. Dengan menjaga pola hidup sehat, menjaga pola makan yang sehat, mengonsumsi cukup air, itu dapat tidak hanya melindungi diri kita dari terjadinya kencing batu, tetapi juga dari penyakit-penyakit lainnya. Lalu pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk lebih peduli dengan kesehatan, karena kesehatan itu sangatlah penting. Kemudian mari kita lakukan upaya pencegahan untuk menjaga kesehatan. Jangan menunggu parah baru kita peduli dengan kesehatan. Mari kita lakukan upaya pencegahan dari sekarang. Kita mulai dari sekarang sebelum terlambat. Ke pasar membeli cat rumah. Sebentar lagi Lebaran. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi saya punya pantun. Ke pasar membeli cat rumah. Sebentar lagi Lebaran. Penyakit itu dapat dicegah asalkan disiplin kesehatan. Jadi perlu kita ingat kembali bahwasanya kencing batu itu dapat terjadi di ginjal ataupun saluran kemih akibat terbentuknya batu pada area tersebut. Hal ini terjadi karena dehidrasi, pola makan, dan juga faktor keturunan. Namun ada upaya yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengonsumsi cukup air, kemudian menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, dan melakukan olahraga secara rutin. Ada beberapa metode tindakan medis yang bisa dilakukan apabila sudah terkena kencing batu, yaitu dengan melakukan terapi litotripsi dan melakukan tindakan operasi. Maka dari itu, ayo Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu sekalian, ajarkan anak-anak kita untuk lebih peduli dengan kesehatan, untuk menjaga pola hidup sehat dan menjaga asupan cairan. Karena sesuatu yang kita tanamkan sejak dini, sesuatu kebaikan yang kita tanamkan sejak kecil akan berpengaruh besar bagi masa depan mereka. Oleh karena itu, jadi kesehatan itu adalah investasi jangka panjang Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan saat ini mempengaruhi kualitas hidup kita di masa mendatang. Kesehatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan, harta tak ternilai yang diberikan secara gratis, dan tugas kita adalah menjaganya dengan sebaik-baiknya. Banyak orang di luar sana yang terkena kencing batu, namun mereka ada yang bisa sembuh, dan Anda adalah salah satunya. Tunjukkan bahwa Anda mampu. Ingatlah setiap proses yang Anda lakukan, ingatlah setiap
usaha yang sudah Anda lakukan demi suatu kesembuhan. Di sana, kesembuhan sudah menanti Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.